بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat masa. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu kita menuntut ilmu agama, terkhususnya mempelajari Al-Quran, mempelajari makna ayat, kemudian mempelajari maksud dan tafsirannya. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pelajaran kita mengerti Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-200 berapa ya? 200. Nah, ayat yang ke-260 ya. Nah, ayat yang ke-260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati.
Ya, menghidupkan sesuatu yang telah mati. Naam. Wa idza qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Ibrahim, wa idza qala, dan ketika berkata Nabi Ibrahim, ay wadhkur ya Muhammad hina talaba Ibrahim alaihi salam, yaitu ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhannya, ay yushahida bi'ainaihi kayfiyata ihya'il mauta, ya, agar dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kayfiyata ihya'il mauta, bagaimanakah caranya Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi perkataan qala di sini bermakna berkata. Ibrahim di sini kedudukan dia menjadi fa'il dari perkataan qala. Qala adalah fi'il madhi, Ibrahim adalah fa'il. Ya, adalah fa'il, pelaku atau subjek daripada kata fi'il qala. Jadi wa idza qala, dan ketika Ibrahim berkata, atau ketika berkata Ibrahim. Jadi id di sini bermakna ketika. Wa idza qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, bagaimana perkataan dia? Rabbi arini, Rabbi wahai Tuhanku. Rabbi wahai Tuhanku. Rabbi di sini adalah munada, ya, yang dipanggil, tetapi huruf nidanya di sini dibuang. Asal dia ya Rabbi, ya, nidanya di sini dibuang. Rabbi, Rabbi wahai Tuhanku. Arini, perlihatkanlah kepadaku. Ari di sini merupakan fi'il amr, ya, dari perkataan ara. Ara, dia telah memperlihatkan. Ari, perlihatkanlah, ni kepadaku. Ya, ni kepadaku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Kaifa, bagaimana. Maknanya kaifa adalah bagaimana. Tuhyi, engkau menghidupkan. Nah, perkataan tuhyi merupakan fi'il mudhari yang diambil daripada fi'il mati ahya yuhyi. Ahya yuhyi, ya. Ahya dia telah menghidupkan, yuhyi dia sedang menghidupkan. Kemudian di sini huruf mudhari'nya, ya, asal dia yuhyi kan. Huruf mudhari'nya adalah ya, diganti kepada ta, tuhyi, untuk menunjukkan makna mukhatab. Makna mukhatab, yaitu lawan bicara, yang menjadi lawan bicara. Tuhyi, engkau menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati. Perkataan al-mauta jamak daripada mautun. Mautun mautun mati, al-mauta orang-orang yang mati, atau benda-benda yang mati, atau sesuatu yang mati. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau itu menghidupkan orang-orang yang telah mati, atau benda-benda yang telah mati. Nah, jadi di sini yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperlihatkan secara jelas bagaimana Allah itu menghidupkan orang yang mati, atau menghidupkan benda atau haiwan yang mati. Lalu apakah kata Allah setelah mendengar perkataan Nabi Ibrahim? Dia berkata, qala awalam tu'min. Nah, qala dia berkata, qala di sini merujuk kepada Rabbi. Ya, kepada Rabbi. Qala dia berkata, Rabbi, Tuhanku, awalam tu'min, tidakkah kamu beriman? Ya, tidakkah kamu yakin? Nah, di sini perkataan tu'min boleh diartikan dengan beriman atau yakin. Ya, qala awalam tu'min, qala dia berkata, Tuhan Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi, awalam tu'min, tidakkah kamu beriman atau tidakkah kamu yakin? Nah, jadi yang dimaksud di sini, wahai Ibrahim, kenapa kamu masih memohon seperti itu? Tidakkah kamu yakin bahwasanya aku ini berkuasa? Kuasa untuk menghidupkan orang mati, untuk mematikan orang yang hidup, dan aku berkuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kamu yakin seperti itu? Nah, ini kata Allah. Kemudian jawaban Ibrahim, qala dia berkata. Nah, qala dia berkata, yang dimaksud dia berkata adalah Nabi Ibrahim. Qala dia berkata, bala.
aku yakin, kata Nabi Ibrahim. Bala, tentu aku yakin. Bala di sini adalah huruf jawab. Ya, huruf jawab. Dia menjawab suatu persoalan di mana persoalan itu bermakna negatif. Nah, perhatikan di sini. Soalan Allah nih. Awalam tu'min, tidakkah kamu yakin? Tidakkah kamu beriman nih? Soalan dia bermakna negatif, bermakna tidak. Karena di sini ada alam. Awalam tu'min, tidakkah kamu beriman? Tidakkah kamu yakin? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bala. Tentu wahai Allah. Jadi di sini tidak menjawab na'am. Nah, sebab kalau perkataan na'am nih menjawab sesuatu pertanyaan yang bermakna positif. Nah, jadi di sini jawabannya adalah bala. Iya atau tentu, aku yakin. Kata Nabi Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi, walakin tetapi, kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, tentu wahai Allah, tentu wahai Tuhanku, aku yakin bahwasanya Engkau itu kuasa, boleh menghidupkan sesuatu yang mati, boleh menghidupkan orang yang mati, boleh menghidupkan benda yang telah mati, boleh menghidupkan haiwan yang mati, segala sesuatu yang mati boleh Engkau hidupkan dengan mudah sekali, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, walakin liyatma'inna qalbi. Ini tujuan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan secara langsung bagaimana dia menghidupkan orang yang mati. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku menjadi mantap. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku menjadi mantap atau menjadi tenang. Yatma'innu di sini merupakan fi'il mudhari yang diambil daripada itma'annah. Ya, itma'annah itu maknanya yakin. Bukan yakin, mantap atau tenang. Itma'anna yatma'innu. Itma'anna mengikut wazan if'alallah. Itma'anna. If'alallah itma'anna yatma'innu. Nah, jadi di sini liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi mantap atau tenang. Nah, jadi kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku bertanya kepada Engkau wahai Tuhanku supaya hatiku ini lebih mantap, lebih bertambah lagi keimananku, lebih mantap lagi sehingga keimananku tidak pernah goyah. Nah, kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu kemudian Allah menjawab atau memperkenankan permintaan Nabi Ibrahim. Qala, dia berkata, dia di sini adalah Allah, merujuk kepada Rabbi. Qala, dia berkata, fakhud arba'atan minat tayri. Setelah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, maka Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, fakhud arba'atan minat tayri. Fakhud, maka ambillah. Fakhud, maka ambillah. Khud merupakan fi'il amar. Ya, diambil daripada fi'il madhi akhadha ya'khudhu. Akhadha, dia telah mengambil, ya'khudhu, dia akan mengambil atau sedang mengambil, khudh, ambillah. Jadi khudh di sini merupakan fi'il amar. Apa yang disuruh ambil di sini? Arba'atan minat tayri. 4 burung. Ya, arba'atan 4 minat tayri dari burung. Jadi maksudnya arba'atan minat tayri, 4 burung. Ya, 4 burung. Jadi arba'atan bermakna 4, minat tayri burung. At-tayru bermakna burung. Di sini ada min, ya, ada min, huruf jar yang bermakna dari. Minat tayri dari burung. Ya. Jadi kalau di sini diterjemahkan dengan bebas, arba'atan minat tayri, 4 burung. Fasurhunna ilaika. Fasurhunna, maka jadikan, maka cincanglah dia atau potonglah dia. Ya. Fasurhunna, sur di sini merupakan fi'il amar yang bermakna mencincang atau memotong. Soro yasuru, ya, memotong atau mencincang. Ya, jadi burung itu dicincang atau dipotong-potong, dijadikan beberapa bagian. Fasurhunna, maka potonglah dia. Di sini ada isim dhamir hunna. Setiap isim dhamir dia mempunyai rujukan. Nah, jadi hunna ni dia merujuk kepada kalimat yang mana? Yaitu merujuk kepada arba'atan. Ya, kepada arba'atan. Fasurhunna
arba'atan minat tayri. Maka jadikan ia yang 4 itu ilaika olehmu, maka cincanglah ia olehmu, ilaika olehmu, summaj'al ala kulli jabalin, kemudian letakkanlah beberapa bagian itu di atas bukit atau gunung. Kemudian letakkanlah summaj'al. Summaj'al, ij'al ini makna aslinya adalah menjadikan. Cuman di sini makna yang sesuai summaj'al, kemudian letakkanlah setiap bagian itu di atas gunung. Ala kulli jabalin, ala di atas kulli jabalin setiap gunung. Kulli jabalin setiap gunung atau semua gunung atau bukit. Jadi jabal ini boleh bermakna bukit atau gunung. Min kunna juz'an, bagian daripada burung-burung itu. Jadi maksudnya di sini kemudian letakkanlah letakkanlah di atas bukit setiap bagian-bagian dari burung itu. Min kunna juz'a. Jadi min kunna di sini juga merujuk kepada arba'atan minat tayri. Min kunna daripada burung-burung itu. Juz'an ini bermakna bagian, bahagian, juz'an. Juz'an ini adalah bahagian, juz. Makanya juzuk dalam Al-Quran itu disebut juz karena ia terdiri dari beberapa bagian juz. Juz'un. Nah. Juz'an summad'u kunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian setelah diletakkan di atas bukit, summad'u kunna, kata Allah. Summad'u kunna, kemudian panggillah mereka. Summad'u kunna, panggillah mereka, yaitu 4 burung nih yang telah dicincang-cincang, yang telah dipotong-potong. Ya'tinaka sa'ya, maka dia akan menghampirimu, maka dia akan datang kepadamu sa'yan, dengan segera. Summad'u kunna, kemudian panggillah mereka, ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan mendatangimu sa'yan, dengan segera. Ya'tina di sini merupakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari yang dipertemukan dengan nun niswah, nunnya perempuan. Ya'tina, mereka semua datang. Merujuk kepada arba'atan minat tayri. Ya'tinaka, dia akan mendatangimu sa'yan, dengan segera. Jadi di sini yang dimaksud di sini, jadi setelah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperlihatkan bagaimana Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Maka kata Allah, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 burung. Menyembelih 4 burung, lalu yang 4 burung itu dipotong-potong, dicincang-cincang, dijadikan bagian daging-daging itu terpisah beberapa bagian. Kemudian beberapa bagian daging itu diletakkan di atas bukit, di atas gunung. Nah, setelah burung-burung itu diletakkan di atas gunung, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung yang telah diletakkan di atas gunung itu. Nah, setelah Nabi Ibrahim memanggil, maka burung itu langsung mendatangi Ibrahim dengan cepat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan burung-burung yang telah terpisah badannya, telah terpotong tulang-tulangnya, dijadikan utuh lagi seperti semula, kemudian ditiupkan ruh. Ketika Nabi Ibrahim memanggilnya, langsung datang berterbangan kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah ini bukan dia ragu-ragu dalam keimanan dia, bukan. Tetapi tujuan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, supaya keimanan Nabi Ibrahim itu tambah kuat, tambah mantap. Ya, tambah mantap. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Wa'lam, dan ketahuilah. Perkataan wa'lam merupakan fi'il amr, ya'lam, daripada fi'il madhi alima ya'lamu. Alima, dia telah mengetahui, ya'lamu, dia akan mengetahui, i'lam, ketahuilah. Wa'lam, dan ketahuilah. Di sini ada wa yang bermakna dan. Wa'lam, dan ketahuilah. Annallaha, sesungguhnya Allah, azizun, yang maha perkasa,
Hakimun yang maha bijaksana. Wa'lam dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah azizun yang maha perkasa, hakimun yang maha bijaksana. Azizun dan hakimun merupakan asmaul husna. Azizun maknanya perkasa. Maksudnya dia sentiasa menang, tidak dapat dilemahkan oleh segala sesuatu. Dia menaklukkan segala sesuatu. Naam. Hakimun yang maha bijaksana. Naam. Masalul ladina yunfiquna amwalakum fi sabilillah. Kemudian setelah Allah menjelaskan ya Nabi Ibrahim ketika dia memohon agar Allah memperlihatkan secara langsung bagaimana Allah itu menghidupkan sesuatu benda yang mati, maka kemudian Allah di sini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok bersama bagaimanakah keutamaan bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang, masalu di sini maknanya perumpamaan atau contoh atau misal. Misal orang-orang yang, atau perumpamaan orang-orang yang, atau contoh orang-orang yang yunfiquna berinfak atau menginfakkan amwalakum hartanya fi sabilillahi di jalan Allah. Jadi di sini masalul ladina perumpamaan orang-orang yang. Jadi masalu disandarkan kepada perkataan alladina, dimudhafkan kepada perkataan alladina. Masalu mudhaf ya, kalimat yang disandarkan ya, alladzina mudhafun ilaih, kalimat yang menjadi sandaran, mudhafun ilaih. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang bagaimana yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta mereka, hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Perkataan yunfiquna merupakan af'alul khamsah, fiil yang 5, karena diakhirkan, karena di sini yunfiquna fiil mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Ini disebut af'alul khamsah. Ya. Amwalakum, harta-harta mereka. Amwalun maknanya harta-harta. Ya, amwalun jamak daripada malun. Malun adalah harta. Amwalun harta-harta. Amwalakum harta-harta mereka. Jadi di sini ada isim dhamir hum yang bermakna mereka lelaki ramai. Jadi di sini hum ni merujuk kepada mana? Yaitu kepada allazina. Yunfiquna amwalakum, mereka menginfakkan harta-harta mereka, alladzina fi sabilillahi di jalan Allah. Sabilun maknanya jalan, Allahi Allah. Jadi sabilillahi jalan Allah. Ini merupakan susunan idhafah, sabili mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kama sali habbatin, seperti benih, seperti satu benih. Kama sali habbatin, seumpama benih atau seumpama satu benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai bulir, ya, 7 apa nih? Sab'a sanabila, ambatat yang menumbuhkan sab'a sanabila, 7 butir bulir, ya, 7 butir bulir, 7 butir bulir, ya. Perhatikan di sini kama sali habbatin. Habbatin di sini maknanya adalah benih. Ya, atau bijian, ya, atau biji. Jadi di sini habbatin ini, sebab di sini ada 2 perkataan habbatin. Kama sali habbatin ini yang pertama bermakna benih, kemudian habbatin yang kedua mi'atu habba, ini 100 bijian atau ya 100 bijian. Jadi di sini ada yang bermakna benih, ada yang bermakna bijian. Kama sali habbatin, seumpama satu benih, ambatat yang menumbuhkan. Ambat di sini maknanya menumbuhkan, ya, menumbuhkan. Di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta muannas, dengan taknya perempuan atau tak taknis sakinah. Ya, ambita ambatat yang menumbuhkan. Ambatat ini dia mempunyai rujukan, ya, mempunyai rujukan.
Karena di sini fa'ilnya tidak disebutkan secara langsung. Fa'ilnya dia merujuk kepada habba. Jadi habba ini menumbuhkan. Menumbuhkan apa habba ini? Sab'a sanabil, yaitu 7 butir tangkai. Atau 7 butir bulir. Ya. Sab'a sanabil. Sanabil di sini maknanya adalah bulir. Atau tangkai. Ya, atau tangkai. Sab'a sanabila, 7 butir bulir. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan hartanya untuk keperluan perang, jihad fi sabilillah, atau menginfakkan hartanya ya di jalan Allah. Ini banyak macamnya, ya, fi sabilillah. Bukan hanya di peperangan, akan tetapi semua jalan kebaikan, ya, semua jalan kebaikan seperti zakat, sedekah dan sebagainya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai, nah, di setiap tangkai mi'atu habbah terdapat 100 biji-bijian. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai atau bulir, mi'atu habbatin terdapat 100 biji-bijian. Ya. Nah, sumbulatin ini dia maknanya adalah butir, ya. Sumbulatin ini mufrad daripada perkataan sanabil. Sanabil ini bentuknya jamak, ya, yang berarti sanabila adalah tangkai-tangkai atau butir-butir atau bulir-bulir. Bulir, ya, kalau bahasa sana bulir, sini sama good. Sumbulatin ini adalah mufradnya, bentuk singular daripada sanabil, ya. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai atau bulir, mi'atu habbatin terdapat 100 biji-bijian. Ya, mi'atu habbatin 100 bijian. Mi'ah bermakna 100, habbatin biji-bijian. Nah, jadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di jihad, medan peperangan, atau dia zakat, atau dia sedekah, maka pahalanya itu seumpama satu benih. Ya, satu benih. Di mana satu benih itu menghasilkan 7 tangkai. Ya, 7 tangkai, 7 bulir, ya. 7 bulir, setiap bulir itu terdapat 100 biji-bijian. Berarti semua jumlahnya yaitu 700 bulir. Jadi bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya digandakan sehingga 700 kali lipat. Nah, ini perhatikan nih. Ya. Jadi jika seseorang menginfakkan hartanya, satu benda atau 2 benda atau beberapa jumlahnya lah, tak kisah berapa jumlahnya, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700 lipat gandaan pahala. Ya. Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-1151. Keutamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, atau keutamaan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Pahala dia akan dilipat gandakan sehingga 700. Ya, kata Nabi, kullu amalin, setiap amalan. Ini umum, bukan hanya infak di jalan Allah, setiap amalan baik. Ya, salat sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail dan sebagainya. Kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan Nabi Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha, satu kebaikan mendapatkan 10 yang semisalnya, ila sab'ati dhi'fin, sehingga dia dilipat gandakan menjadi 100 lipat ganda. 700 lipat ganda. Sorry ya, bukan 100 tapi 700.
ila 700 dhaifin, sehingga 700 lipat ganda. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu urusanku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Kecuali puasa. Kalau puasa tidak ada yang tahu berapa lipat gandaan dia. Nah, kalau setiap amalan selain dari puasa itu dilipat gandakan sehingga 700. Kalau puasa tidak ada yang tahu lebih daripada itu. Nah, ya. Jadi ini keutamaan bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perhatikan. Ya. Jadi walaupun kita ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya dari kita berikan. Kita punya baju, punya makanan, punya minuman, berikan kepada dia. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dia punya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini ada seorang sahabat lagi. Dulu pernah ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Umar, ya. Uqbah bin Umar nih dia menceritakan bahwasanya dulu ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ja'a rajulun binaqatin mahtumatin, ya, bahwasanya ada seorang lelaki yang mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa seekor unta yang telah diikat dengan tali kekangnya. Ya, membawa seekor unta yang diikat dengan tali kekangnya. Ya. Kemudian dia berkata, orang yang membawa seekor unta ini berkata kepada Rasul, hadhihi fi sabilillah. Kata orang tersebut, unta ini aku jadikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar hal itu, apa kata baginda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata, laka biha yaumal qiyamati 700 naqatin kulluha mahtumatun. Masyaallah, tabarakallah. Kalau begitu, kamu nanti di hari kiamat akan mendapatkan 700 unta. Kulluha mahtumatun, semuanya dalam keadaan diikat tali kekangnya. Masya Allah. Tabarakallah. Bayangkan 100 unta, ya, dibalas dengan 700 unta nanti di yaumil qiyamah. Berarti nanti di surga mungkin ada unta, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau kita misalnya sekarang di dunia kita menginfakkan apa? Contoh menginfakkan duit atau kereta ataupun emas, perak dan sebagainya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan 700 kali kebaikan nanti di akhirat. Nah, Allah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-1892. Masyaallah. Ya. Makanya kalau kita mempunyai harta, jangan kita kedekut. Ya. Walaupun hati kita tidak mau merasa sayang terhadap terhadap harta kita, kita paksakan. Paksa diri kita untuk memberikan. Ya. Karena memang syaitan itu akan selalu membisikkan manusia agar dia tidak menginfakkan hartanya. Pasti dia berkata, kamu jangan infakkan harta nih. Kalau kamu infakkan, nanti harta kamu akan habis. Pasti dia akan berbisik. Ya, berbagai cara yang dilakukan oleh syaitan untuk menghalangi manusia daripada menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa sayang, paksakan. Langsung kita beri. Ya, ambil daripada poket kita, ambil 500 ringgit rupiah, 500 ringgit langsung bagikan. Jangan berpikir panjang. Kalau berpikir panjang, duit ini akan digunakan ini, akan digunakan itu, akan digunakan ini. Bagi antum yang punya harta yang banyak nih, duit simpanan yang banyak, cepat keluarkan sebelum sebelum datang masa di mana masa itu tidak ada transaksi lagi, ya. Akhirat. Naam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala liman yasha'u, bagi siapa yang dia kehendaki.
Dha'afa yudha'ifu. Ini bermakna melipat gandakan. Yudha'ifu di sini merupakan fi'il mudhari dari kata fi'il madhi. Dha'afa yudha'ifu, melipat gandakan. Wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan pahala liman yasha'u, bagi yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, alimun yang maha mengetahui. Perkataan wasi'un maknanya maha luas. Ya, luas di dalam memberikan rezeki, luas di dalam ilmunya, luas di dalam kekuasaannya, ya, luas di dalam pemberiannya dan sebagainya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Ay inna Allah ta'ala wasi'ul fadli wal 'ata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas karunia dan pemberiannya. Ya. Walidha yudha'ifu liman yasha'u hadhihi al-mudha'afa aw yuzidu 'alaiha. Maka dari itu Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi seseorang yang dia kehendaki dengan lipat gandaan, aw yazidu 'alaiha, ataupun lebih daripada yang ditentukan, lebih daripada 700. Mungkin akan lebih dan sebagainya. Jadi ini yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, satu benih menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 100 biji-bijian. Kalau dijumlahkan semua adalah 700 biji-bijian. Masya Allah. Tabarakallah. Alladzina yunfiquna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau bagi orang makan bukan bulan puasa masih sama dengan yang 700 tu. Yes, sama. Bahkan dia dapat 2 kali. Ganjaran memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Seperti dia berpuasa sendiri. Dapat 2 kali itulah. InsyaAllah ta'ala. Naam. Apalagi dalam keadaan puasa nih. Cari orang yang berpuasa sunnah tuh. Yang berpuasa hari Isnin, Kamis, cari. Berikan dia makan. Antum akan mendapatkan pahala seperti mana dia berpuasa juga. Tidak akan dikurangi ganjarannya. Pahalanya tidak akan dikurangi. Makanya kalau antum mendengar orang yang berpuasa Isnin, Kamis, langsung berikan dia belanja, berikan duit untuk belanja dan sebagainya. Antum seperti berpuasa juga. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Ini terdapat dalam hadis sahih. Naam. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan yang kedua. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu. Kemudian tidak mengiringi, la yutbi'una, tidak mengiringi, tidak mengikutkan. Nah, di sini perkataan yutbi'una merupakan af'alul khamsah, fiil yang 5, ya, fiil yang 5, mengikut wazan yuf'iluna, yutbi'una. Ya, yutbi'una, mereka mengikutkan atau mengiringi. La yutbi'una, la di sini adalah la nafi, la yang bermakna tidak. Summa la yutbi'una, kemudian mereka tidak mengiringi ma anfaqu, yang mereka infakkan, mannan. Mannan yaitu man, ya, menyebut-nyebut pemberian, ya. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka infakkan, mannan, kata-kata ungkitan atau mengungkit-ungkit pemberian, wala adan, dan tidak menyakiti, ya, dan tidak menyakiti. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak mengiringi atau tidak mengikutkan apa yang dia infakkan itu dengan kata-kata ungkitan. Maksudnya apa yang dia berikan itu tidak diungkit-ungkit, tidak disebut-sebut. Ya, tidak disebut-sebut di hadapan orang ramai. Wala adan, kemudian dia tidak menyakiti dengan
perkataan atau perbuatan yang dapat menyakitkan dia. Apa balasan dia? Lahum ajruhum, lahum bagi mereka. Ya, lahum di sini hukum merujuk kepada alladzina yunfiquna. Lahum bagi mereka ajruhum inda rabbihim, pahala di sisi Tuhannya. Ya, lahum bagi mereka alladzina yunfiquna ajruhum. Ajrun bermakna pahala. Di sini perkataan ajrun dimudhafkan kepada dhamir hum. Ajruhum, pahala mereka. Ya, ajruhum, pahala mereka. Hum di sini juga merujuk kepada alladzina yunfiquna. Lahum juga merujuk kepada alladzina yunfiquna inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, alladzina yunfiquna. Nah, jadi balasan mereka ini yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, ya. Tidak menyebut-nyebut pemberiannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim, dan tidak perlu mereka itu takut atau risau. Wala khaufun alaihim, tak usah takut dan tak usah risau bagi mereka. Alaihim ni dia merujuk kepada alladzina yunfiquna. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Ya, wala hum yahzanun. Hum ni juga merujuk kepada alladzina yunfiquna. Wala hum, dan tidak pula mereka yahzanuna, bersedih hati. Perkataan yahzanu diambil dari fi'il madi hazana yahzanu. Ya, hazana yahzanu bermakna bersedih. Ya, bersedih hati. Yahzanuna di sini fi'il mudhari, ya, yang diakhirkan dengan waw dan nun, menunjukkan bahwa fi'il ini adalah fi'il af'alul khamsah. Ya, wala hum yahzanun. Di sini dhamirnya menggunakan jamak, maka fi'il mudhari'nya juga menggunakan jamak yang disebut tadi af'alul khamsah. Nah, jadi di sini perkataan man ini dia bermakna mengungkit-ungkit pemberian, ya, mengungkit-ungkit pemberian atau menyebut-nyebut pemberian. Ya, setelah dia memberikan harta atau sesuatu kepada orang lain, dia disebut-sebut, ya, saya telah memberikan ini, memberikan itu, ataupun dia berkata dengan menyakiti, dengan mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti orang yang telah diberikan harta. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nanti penjelasannya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta, kemudian dia menyebut-nyebut harta tersebut, dan kemudian dia menyakiti orang yang diberikan harta dengan perkataan dan perbuatan, nanti perumpamannya ada di bawah. Ada ayat dalam ayat yang ke-264. Ya. Kemudian qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Ya. Qaulun di sini bermakna perkataan, ya. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Ma'ruf itu maknanya baik, atau benar. Wa maghfiratun, dan memberikan maaf. Khairun min sadaqati yatba'uha adha, lebih baik min sadaqatin, daripada sedekah atau memberikan sedekah, yatba'uha ada, yang diiringi dengan menyakiti. Yatba'uha ada, yang diiringi dengan kata-kata atau perbuatan yang menyakiti. Jadi ada di sini maknanya adalah menyakiti, ya, yang menyakiti. Yatba'u maknanya mengiringi atau mengikuti. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu, dan Allah, ghaniyun, yang maha kaya, halimun, yang maha santun. Halimun, yang maha santun. Naam. Baik. Jadi yang dimaksud di sini, ya, jadi perkataan yang baik itu, ya, perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyakiti seseorang, ya, ketika dia memberi infak atau harta, wa maghfiratun, dan memaafkan, ya,
khairun min sadaqati yatba'uha hadha, lebih baik daripada memberikan sedekah di mana sedekah itu diikuti oleh kata-kata yang menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu maha kaya. Ghaniyun ini salah satu daripada asmaul husna. Ghaniyun yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada seorang pun ya di dalam melakukan sesuatu, di dalam mentadbir ya, kemudian di dalam memberikan rezeki, kemudian di dalam memberikan penghidupan. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Maha kaya. Halimun yang maha santun, yaitu tidak langsung memberikan siksaan kepada orang yang bermaksiat, akan tetapi dia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Ini yang dimaksud dengan halimun, yang maha santun, tidak langsung menyiksa orang yang bermaksiat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kamu merusak atau membatalkan. Perkataan la tubtilu, la di sini adalah la nahi, la yang bermakna melarang. Ya, la tubtilu, janganlah kamu merusak atau menghancurkan. Ini diambil dari perkataan fi'il madhi abtala yubtilu. Abtala, dia telah merusakkan atau menghancurkan. Yubtilu, dia sedang menghancurkan atau menghancurkan atau akan menghancurkan. Ya. Asal dia tubtiluna. Tubtiluna, asal dia tubtiluna. Kemudian di sini ada la nahi. La nahi ini salah satu daripada huruf jazm. Ya, salah satu daripada huruf jazm yang fungsi dia ya menjazmkan akhir fi'il mudhari. Ya, asal dia tubtiluna, setelah dimasuki la, nunnya dibuang menjadi la tubtilu. Janganlah kamu merusak atau janganlah kamu membatalkan sadaqatikum, pahala sedekahmu, sadaqatikum, pahala sedekahmu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian atau menyebut-nyebut pemberian, wal adza, dan menyakiti. Wal adza, dan menyakiti. Nah, jadi yang dimaksud ini, ayat ini merupakan larangan bagi orang yang menginfakkan sebagian harta daripada mereka, ya, larangan untuk mengungkit-ungkit harta yang telah diberikan, dan larangan menyakiti orang yang diberikan harta, yang diberikan harta. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, kalladhi, seperti orang, yunfiqu, menafkahkan, malahu, hartanya. Kalladhi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya, ria'an nasi, karena riya kepada manusia. Nah, perhatikan di sini kalladhi. Akka di sini bermakna seperti. Ya, kalladhi, seperti. Ini salah satu huruf jar yang bermakna seperti. Kalladhi, seperti orang, yunfiku, yang menginfakkan, malahu, hartanya, ria'an nasi, karena riya kepada manusia, ya, ingin dilihat apa yang dia infakkan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari akhirat. Ya. Jadi di sini kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang memberikan infak untuk menyebut-nyebut apa yang dia telah berikan. Ya. Seperti mana orang yang berinfak hartanya karena riya kepada manusia. Ini dilarang. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah langsung mengatakan la tubtilu, jangan engkau hancurkan.
Nah, jadi bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena kemudian dia menyebut-nyebut harta yang telah diinfakkan, kemudian dia menyakiti dengan kata-kata atau perbuatan terhadap orang yang diberikan harta, maka pahala sedekah yang telah diberikan itu akan hancur. Akan hancur. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Berarti dia rugi. Rugi dua kali. Yang pertama, hartanya hilang, tidak akan kembali. Yang kedua, dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baiknya jika seseorang ya mau berinfak kemudian dia menyebut-nyebut apa yang dia infakkan, itu lebih baik tidak berinfak. Karena dia akan rugi dua kali. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perkataan ria'an nas, ria'a ini bermakna riya. Ingin dilihat oleh manusia. Ya, sama orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena tujuan riya. Karena dengan tujuan ingin dilihat oleh manusia, oleh orang lain, bahwasanya dia adalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedekah, tetapi dia akan mendapatkan dosa. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan sesungguhnya orang yang berinfak di jalan Allah ini kemudian dia menyebut-nyebut apa yang dia telah infakkan atau dia menginfakkan karena tujuan riya, sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah di hari akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Ini perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka yang berinfak kemudian dia menyebut-nyebut apa yang diinfakkan, atau perumpamaan orang yang infak dengan tujuan riya kepada Allah. Famasaluhu, maka perumpamaan dia, famasaluhu, maka perumpamaan dia kamasali safwanin, ya, kamasali safwanin, seumpama batu yang licin. Ya, safwanin di sini adalah maknanya batu yang licin. Ya, batu yang licin. Kamasali safwanin, seumpama batu yang licin, alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah. Ya, turabun ini maknanya tanah atau debu. Ya, fa'asabahu wabilun. Ya, fa'asabahu wabilun, maka kemudian terkena hujan yang sangat lebat. Ya, fa'asabahu wabilun, maka kemudian terkena hujan yang sangat lebat. Wabilun di sini adalah hujan yang sangat lebat. Fatarakahu salda, maka jadilah dia bersih atau tidak bertanah. Soldan ini maknanya bersih, ya. Soldan maknanya bersih. Jadi di sini ada perkataan-perkataan baru. Safwanin ini maknanya batu yang sangat licin, ya. Turabun maknanya tanah atau debu, ya. Wabilun maknanya adalah hujan yang sangat lebat. Soldan maknanya bersih, tidak bertanah. Nah, soldan. Jadi permukaan mereka nih ya seperti sebuah batu yang sangat licin, di mana di atas batu itu terdapat tanah. Nah, ketika batu tersebut terkena hujan yang sangat lebat, maka batu itu dalam keadaan yang sangat bersih, tidak bertanah. Itulah perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kemudian dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Atau dia berinfak dengan tujuan agar dia dapat dilihat oleh orang ramai. Ya, ini perumpamaan mereka. Tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Seperti batu yang sangat licin, yang terkena hujan yang sangat lebat, kemudian batu itu bersih, tidak menyisakan, tidak meninggalkan tanah sedikit pun. Nah, kemudian terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-106. Bahwasanya ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang tidak diajak bicara dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan disucikan dosanya. Apa saja? Yang pertama, hadisnya salasatun la yukallimukumullahu yaumal qiyamah. Ya, 3
orang atau 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang pertama, al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa minnatan. Ya, al-mannan yaitu orang-orang yang memberi, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Alladzi la yu'ti syai'an illa minnatan. Al-man ini maksudnya adalah orang yang tidak memberi sesuatu melainkan dia memberi kemudian dia mengungkit-ungkitnya. Ya, menyebut-nyebut pemberian. Itu yang pertama, ya. Jadi al-mannan yang pertama. Samalah dengan yang tadi yang sudah dijelaskan. Yang kedua, wal munafiqu sil'atu bil halafil fajir. Yang kedua, orang yang menjual dagangannya atau yang menjual barangnya dengan sumpah yang dusta. Ya. Kemudian yang ketiga, wal musbilu izarahu, yaitu orang yang membiarkan pakaiannya melewati buku lali. Ini juga tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan isbal, ya, yang kita kenal dengan isbal. Makanya hati-hati kalau kita menggunakan pakaian, memakai pakaian, jangan sampai melebihi daripada buku lali. Ya, mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat, kemudian tidak akan disucikan dosanya. Walahum azabun alim. Ketiga orang ini akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga. Makanya nih kalau kita berinfak, jangan kita menyebut-nyebut, ya, apa yang kita berikan, jangan kita menyebut-nyebut atau tidak, jangan kita mengungkit-ungkit pemberian kita sehingga pemberian kita itu dapat menyakitkan orang lain. Tidak boleh, ya. Hancurlah pahala kita. Naudzubillah min dzalik. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak kuasa, ya. La yaqdiruna ala syai', mereka tidak kuasa atas sesuatu mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. La yaqdiruna, perkataan yaqdiruna ini bermakna kuasa, ya, kuasa. Diambil dari perkataan qadara yaqdir, kuasa. La yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak kuasa sedikit pun, atau mereka tidak kuasa atas sesuatu mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya mereka itu tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan mengembalikan sedekah yang telah diberikan, ya, yang telah diberikan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk al-qaumal kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tetapi ada sebagian orang kafir yang dapat petunjuk sehingga dia masuk Islam. Jadi macam mana memahami ayat ini? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Macam mana? Jadi maksudnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya orang-orang yang kafir ini adalah orang yang tidak mau, orang yang tidak pernah mau mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia diperingati atau didakwah atau diajak untuk memeluk agama Islam, untuk kembali kepada kebenaran, dia tidak mau. Tetapi sebaliknya, dia itu mencaci atau berpaling atau menghina agama Islam. Nah, itulah wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi walaupun mereka itu sering diajak, sering didakwah untuk masuk agama Islam, ya, untuk memilih jalan kebenaran, mereka tidak mau. Namun sebaliknya mereka itu menghina dan mencaci, mencerca, mengolok-olok agama Islam. Nah, mereka lah yang tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, seperti orang-orang Yahudi lah. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. Ini perumpamaan yang ketiga,
orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mencari ridha Allah. Wa masalul ladzina, dan perumpamaan orang-orang yang yunfiquna amwalakum, menginfakkan harta mereka, ibtigha'a mardatillahi, mencari atau mengharap keridhaan Allah. Ya, ibtigha di sini maknanya mencari atau mengharap. Dari perkataan fi'il madhi ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Mencari atau mengharap. Mardatillah, keridhaan Allah. Mardatin di sini merupakan jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim, isim jamak nih, isim jamak mardatin. Karena diakhirkan oleh alif dan ta. Mardatin, asalnya mardatun. Asalnya mardatun, keridhaan. Jadi setelah dibuat jamak muannas salim, maka dia menjadi mardatillah, keridhaan Allah. Wa tasbitan min anfusihim. Nah, sebentar ya. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena tujuan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbitan min anfusihim, dan keteguhan untuk diri mereka. Wa tasbitan min anfusihim, wa tasbitan, dan keteguhan atau ketetapan min anfusihim, untuk diri mereka. Perkataan tasbita ini merupakan isim masdar yang diambil daripada sabbata yusabbitu tasbitan. Sabbata itu menetapkan atau meneguhkan atau menguatkan, ya. Sabbata yusabbitu tasbitan. Jadi perkataan tasbitan ini bermakna meneguhkan atau menetapkan. Min anfusihim, diri mereka. Jadi perkataan anfusihim, him dia merujuk kepada alladzina yunfiquna. Ya. Min anfusihim, dari diri mereka. Mereka yang dimaksud adalah alladzina yunfiquna. Kamathali jannatin bi rabwatin, seperti kebun. Kamathali jannatin, seumpama atau seperti kebun. Di sini jannah bermakna kebun, ya, bukan bermakna surga. Ya, walaupun jannatun itu bermakna surga. Di sini kalimatnya jangan sampai diartikan dengan surga. Kamathali jannatin, ya, seumpama surga, bi rabwatin, yang ada di tempat yang tinggi. Ya, jadi di sini bukan surga maknanya, tetapi kebun. Bi rabwatin, di dataran yang tinggi. Bi rabwatin ini maknanya tempat yang tinggi atau dataran yang tinggi. Bi rabwatin, di tempat yang tinggi. Asabaha wabilun, yang disiram oleh hujan yang lebat atau yang terkena hujan lebat. Nah, wabilun ini sudah dijelaskan tadi, makna kalimatnya adalah hujan yang sangat lebat. Asabaha wabilun, yang terkena atau yang disirami oleh hujan lebat. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Jadi perumpamaan orang yang menginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk meneguhkan diri mereka dalam keimanan. Kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Ya. Ya, apa yang mereka infakkan itu seperti sebuah kebun. Ya, kama sali jannatin, seperti mana kebun bi rabwatin, yang terdapat di dataran yang tinggi, yang dihujani oleh hujan yang sangat lebat. Kemudian fa'atat ukulaha dhi'fain,
Fa'atat, maka menghasilkan ukulaha, buahnya, dhi'fain, 2 kali lipat. Fa'atat ukulaha dhi'fain, maka ia menghasilkan buahnya dhi'fain, 2 kali lipat. Nah, perkataan fa'atat di sini makna aslinya adalah mendatangkan. Ya. Namun di sini makna yang sesuai adalah menghasilkan ukulaha, makanannya atau buahnya. Nah, perkataan ukula mana aslinya adalah makanan. Ukula, makanan. Jadi yang dimaksud di sini makanan di sini adalah buahnya. Buah yang terdapat dalam kebun tersebut. Dhi'fain, 2 kali lipat. Jadi itulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan mencari ridha Allah dan keteguhan hati, seperti atau seumpama kebun di mana kebun tersebut disirami oleh hujan yang sangat deras sekali, yang sangat lebat sekali, sehingga kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal, maka apabila dia tidak disirami oleh hujan yang lebat, fa illam yusibha wabilun fatal, maka apabila dia tidak dihujani oleh hujan yang sangat lebat atau tidak disirami atau tidak terkena hujan yang sangat lebat, fatallun, maka cukuplah gerimis. Fatalun ini maknanya adalah hujan gerimis, ya, hujan gerimis, rintik-rintik hujan. Jadi makna fatalun, tol, ya. Tallun, ya, bermakna hujan gerimis. Kalau wabilun bermakna hujan lebat. Fa illam yusibha wabilun, perkataan ha di sini dia merujuk kepada jannah. Ya, kepada jannah. Itu kepada kebun. Apabila kebun tersebut tidak disirami oleh hujan yang sangat lebat, fatallun, maka cukuplah hujan gerimis untuk menyiraminya. Maka cukuplah hujan gerimis untuk menyiraminya. Jadi walaupun ianya dihujani oleh hujan gerimis, tetap dia akan tumbuh dan akan berbuah. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, ya, melihat apa yang kamu perbuat. Basirun, ya. Basirun ini bermakna melihat. Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat atau maha melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha iqtarun fihi narun fahtaraqat. Ayawaddu, apakah kamu mau, ayawaddu ahadukum, apakah salah satu di antara kamu mau, antakuna lahu jannatun, mempunyai kebun, min nakhilin wa a'nabin, yaitu daripada pohon kurma, wa a'nabin, dan anggur. Ayawaddu ahadukum, perkataan wadda yawaddu bermakna menginginkan, ya, menginginkan atau mahu. Nah, di sini yawaddu, perkataan yawaddu merupakan fi'il mudhari dari fi'il madi wadda, mahu atau menginginkan. Nah, ayawaddu. Nah, di sini yawaddu hanya di sini merupakan istifham. Adakah atau apakah? Ahadukum, salah satu di antara kamu, antakuna lahu jannah, ingin mempunyai kebun daripada pohon kurma, wa a'nabin, dan anggur. Nah, nakhilin ini maknanya pohon kurma, wa a'nabin, dan anggur. Kebun daripada kurma dan anggur, ya. Jadi maknanya jannatun min nakhili wa a'nab, yaitu kebun dari kurma dan anggur, ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri bermakna mengalir, dari fi'il madi jara yajri. Jara mengalir atau berjalan.
Ya, jara yajri. Tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya. Ha di sini merujuk kepada jannah. Yang mengalir daripada bawahnya, yaitu kebun. Al-anharu, sungai-sungai. Jadi yang mengalir di sini adalah sungai-sungai. Berarti al-anharu ini menjadi fa'il dari perkataan tajri. Lahu fiha min kulli samarat. Ya. Dia mempunyai segala buah di dalamnya. Lahu fiha. Ya. Lahu di sini, hu dia merujuk kepada ahadukum. Lahu baginya, atau dia mempunyai, lahu dia mempunyai, fiha di dalamnya, yaitu di dalam kebun itu, min kulli samarat, dari pelbagai buah, min kulli samarat, dari semua buah atau pelbagai buah. As-samarat ini merupakan jamak daripada samratun. Samarat ini merupakan kalimat jamak, isim jamak yang disebut dengan jamak muannas salim karena diakhirkan oleh alif dan ta. Mufrad dia adalah samratun. Ya, samratun buah. Samaratun buah-buahan. Jadi artinya daripada sini, lahu fiha min kulli samarat, dia mempunyai segala buah-buahan di dalamnya. Semua buah-buahan atau jenis-jenis buahan di dalamnya. Wa asabahul kibaru, wa asabahul kibaru, dan datanglah kepadanya al-kibaru masa tua. Wa asabahul kibaru. Baik. Ini Anda jelaskan dulu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ini seakan-akan dia bertanya lah, ya. Seakan-akan dia bertanya kepada kaum muslimin, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab? Ya, adakah di antara kalian ingin mempunyai sebuah kebun kurma atau anggur di mana dari bawah kebun tersebut mengalirlah sungai-sungai dan kamu itu mempunyai semua jenis-jenis buahan di dalamnya. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Wa asabahul kibaru, dan datanglah kepadanya al-kibaru masa tua. Nah, hu di sini merujuk kepada ahadukum. Wa asabahul kibaru, kemudian datanglah kepadanya, kepada salah satu di antara kamu, al-kibaru masa tua. Nah, makna al-kibaru ini diambil daripada kabarah, daripada kabarah. Yang bermakna tua atau besar. Wa asabahul kibaru, dan kemudian datanglah kepadanya masa tua, walaku dzurriyyatun, sedangkan dia mempunyai keturunan. Walaku, dan sedang dia, walaku sedang dia, lahu ni, lahu merujuk kepada ahadukum. Sedang dia mempunyai dzurriyyatun, keturunan. Dzurriyah ini maknanya keturunan. Dzurriyat dalam bahasa Melayu juga kan. Jadi dzurriyat itu diambil dari perkataan dzurriyyatun, keturunan. Dzurriyat. Du'afa'u, yang masih kecil. Du'afa'u, yang masih kecil atau yang masih lemah. Ya, makna asalnya adalah lemah. Nah, kalau orang kecil tuh, ya masa kanak-kanak memang mereka adalah orang-orang yang lemah. Jadi du'afa'u ini maknanya yang masih kecil. Fa'asabaka i'sarun fihi narun fahtaraqat. Fa'asabaka, maka kemudian dia terkena angin kencang. Angin yang sangat kuat. Jadi i'sarun di sini maknanya adalah angin kencang atau angin yang sangat kuat. Seperti puting beliung atau angin tornado dan sebagainya. Fihi narun fahtaraqat, ya, yang di dalamnya terdapat api, fahtaraqat, maka terbakarlah dia. Fa'asabaka i'sarun fihi narun fahtaraqat, maka kebun itu terkena angin yang di dalamnya terdapat api, fahtaraqat, maka terbakarlah kebun itu. Ihtaraqat di sini bermakna terbakar, ya, terbakar. Di sini perkataan ihtaraqah merupakan fi'il madhi, ya, mengikut wazan ifta'alah. Yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah.
Fahtaraqat, maka ianya menjadi terbakar. Ya, menjadi terbakar. Ya, fahtaraqat di sini yang terbakar adalah kebun. Ya, yaitu jannatun. Nah, jannatun kalimatnya adalah muannas, ya. Ya, bentuk perempuan karena diakhirkan oleh tak marbutah. Makanya di sini fahtaraqat ini dia fi'il madinya ditambah ta'ut ta'nis untuk merujuk kepada isim yang berjenis perempuan, itu jannah. Fahtaraqat, maka kebun itu terbakar. Nah, kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang demikian itu yubayyinu Allahu lakumul ayati, Allah memperjelas ayat-ayatnya. Allah yubayyinullahu lakumul ayati, yubayyinullahu, Allah menjelaskan kepadamu tanda-tanda yang nyata atau ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kamu berfikir. La'allakum tatafakkarun, agar kamu berfikir. Nah. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, yang dimaksud dalam ayat ini, lahu fiha min kulli samarat. Yang dimaksud wa asabahu al-kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa'u fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ini menjelaskan ya tentang orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan riya, kemudian dia menyebut-nyebut apa yang dia telah berikan kepada orang lain, ya, kemudian dia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang tidak ikhlas, maka amalan mereka itu akan sia-sia, ya, akan sia-sia dan tidak berpahala. Nah, ini disebutkan dalam sebuah penjelasan, ya, bahwasanya sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Mukhtasar, ya, markas tafsir Riyadh di bawah bimbingan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, ya, yang disebutkan di sini adalah kata beliau, jadi kondisi orang yang menginfakkan hartanya karena dia ingin dilihat oleh manusia itu sama seperti pemilik kebun tersebut, yang diterkam oleh angin kencang, di mana angin tersebut membawakan api sehingga dia menghanguskan atau membakar kebunnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia akan datang kepada Allah pada hari kiamat tanpa membawa kebajikan di saat ia sangat membutuhkannya. Ya, dengan penjelasan seperti ini Allah menjelaskan kepada kalian tentang apa yang bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat agar kalian memikirkannya. Nah, ada wallahu taala alam. Perhatikan di sini. Kadzalika yubayyinullahu. Perkataan yubayyinu ini merupakan fi'il mudhari, ya, diambil daripada bayyana, yubayyinu, yang bermakna menjelaskan. Setiap kata fi'il, ya, yubayyinu adalah kata fi'il mudhari. Setiap kata fi'il pasti ianya mempunyai fa'il. Di mana fa'ilnya yubayyinu? Yaitu Allahu. Yubayyinullahu, Allah akan menjelaskan lakum kepada kamu al-ayati, tanda-tanda yang jelas atau ayat-ayatnya. La'allakum, agar kamu semua. Perkataan la'alla bermakna agar atau supaya. La'allakum, agar kamu semua orang ramai tatafakkarun, berfikir menggunakan akalnya. Nah, kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini seruan kepada orang yang beriman lah. Ini masih menceritakan tentang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman supaya mereka itu menginfakkan hartanya yang paling baik, bukan harta yang buruk. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, orang-orang yang beriman.
Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Perkataan anfiqu, infakkanlah. Ya. Kalau yunfikuna itu adalah af'alul khamsah. Kalau anfikuni dia adalah fi'il amar. Anfaqa, yunfiqu, anfiq. Infakkanlah. Ya. Ini menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Anfiqu. Infakkanlah oleh kamu orang ramai min tayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian dari sebaik-sebaik min tayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian hasilkan, min tayyibati ma kasabtum, dari paling baiknya apa yang kalian kerjakan. Min tayyibati ma kasabtum, dari paling baiknya apa yang kalian kasab atau kerjakan atau usahakan. Kasabtum di sini bermakna kasabtum bermakna usaha, mengusahakan ya, atau bekerja ya. Anfiqu, infakkanlah min tayyibati ma kasabtum, dari harta yang paling baik kamu usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, wa mimma akhrajna, dan dari sesuatu yang kami berikan atau keluarkan, lakum bagimu minal ardi, daripada bumi ya. Kan di sini min tayyibati, perkataan tayyibati merupakan isim jamak ya, isim yang bermakna jamak. Min tayyibati, sebaik-baik ya, atau yang paling baik. Diambil daripada tayyibatun, bentuk mufradnya tayyibatun, bentuk jamaknya tayyibatin, diakhirkan oleh alif dan ta. Min tayyibati ma kasabtum, dari sebaik-baik rizki yang kalian peroleh atau usahakan. Wa mimma akhrajna, perkataan akhrajna merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan af'alna, bermakna kami keluarkan ya. Akhrajna, kami keluarkan, lakum bagimu, minal ardi, daripada bumi. Naam. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini sudah kita terjemah dan insyaallah penjelasannya akan dijelaskan pada minggu hadapan insyaallah taala. Naam. Apabila datang kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri, apabila datang kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya, lepas ni kita continue Ali Imran ke? Belum beritahu lagi dengan admin dan sebab buku ni dekat nak habis kena order. Mungkin beberapa pertemuan lagi nih, kurang lebih 3 atau 4 ya. Insyaallah taala mungkin kita akan sambung atau tengok nantilah. Kita cakap dulu dengan asas insyaallah taala dan dengan admin juga. Naam. Hada wallahu taala a'lam ya. Semoga bermanfaat. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.